Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahlatun Fasihah, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Pemalang, berinstitusi di SMP Negeri 3 Dongkal, dengan fasilitator Ibu Iren Metin Eri, dengan pengajar praktik Bapak Siswo Soekarno. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.1, tugas 1.1.A.8. Marilah kita ingat dulu dengan isi dari modul 1.1, yaitu tentang dasar-dasar pemikiran KHD, yang diantaranya adalah 1. Pendidik sebagai penuntun, yang kedua, pendidikan yang memuliakan anak atau menghamba pada anak, yang ketiga, triloka yang sangat terkenal yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadjo Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang keempat, pendidikan budi pekerti, yang kelima, pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk merefleksinya, saya akan menjawab dari 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang saya pelajari tentang murid dan pembelajaran sebelum belajar di modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang saya dapat terapkan lebih baik agar kelas saya menerapkan pemikiran KHD yang kita ungkapkan di awal tersebut. Untuk itu, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebelum belajar modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, yaitu bahwa pendidikan atau pembelajaran di kelas berpusat kepada guru, anak hanya sebagai objek. Kurangnya minat dan motivasi dari murid dalam pembelajaran, suasana kelas yang baik adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid harus patuh pada guru. Padahal anak di masanya yang sekarang ini, apalagi anak SMP, mereka itu masih banyak kegiatan, mereka masih banyak aktivitas yang butuh dengan senang-senang, senda guru, dan sebagainya. Bahwa pembelajaran suasana kelas yang tenang belum tentu nyaman buat anak. Yang penting anak bisa berkreativitas. Yang ketiga adalah kurangnya memahami karakteristik murid. Selama ini yang kurang dari saya. Yang keempat adalah pembelajaran yang sukses jika materi juga tersampaikan dan hasil penilaian sesuai KKM, dan gagal jika sebaliknya. Ini yang selama ini kita kejar-kejar, target sesuai materi sudah selesai, KKM-nya harus memenuhi. Yang terakhir adalah pembelajaran yang kurang variatif dan kreatif. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, terus apa perubahan dari pemikiran dan perilaku dari saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang ingin saya lakukan adalah bahwa pembelajaran sekali lagi tidak berpusat kepada guru, tapi berpusat pada anak. Guru tugasnya adalah menuntun. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan kreativitasnya, karena sekarang adalah pembelajaran yang merdeka. Terserah mereka mau mengusulkan tugas yang bagaimana, asalkan mereka sesuai dengan minatnya, sesuai dengan potensinya. Jika seandainya mereka sesuai karakteristiknya, mereka adalah pembelajar yang tidak bisa bercerita, tapi mereka bisanya menulis, kita juga bisa menerimanya. Yang ketiga adalah kita harus membuat komitmen bersama dengan anak agar suasana pembelajaran aman dan nyaman. Jadi bersama-sama dengan anak kita membuat komitmen. Yang ketiga, menghargai keberagaman dan karakteristik anak. Yang terakhir adalah pembelajaran yang kreatif dan variatif. Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga sebagai refleksi adalah penerapan yang lebih baik yang harus segera saya lakukan di kelas agar menjalankan pemikiran KHD itu apa saja? Apa penerapannya? Yang pertama adalah membuat rancangan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai kodrat alam dan zaman. Yang ketiga, menerapkan konsep belajar merdeka dengan pencapaian profil belajar Pancasila yang mandiri dan berkomitmen. Yang keempat adalah menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Ini penting sekali. Yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran yang memuliakan anak sesuai dengan sosio dan lokal budayanya. Itulah tadi refleksi dari saya. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan apa yang bisa saya ambil? Kesimpulan yang pertama adalah pendidikan harus berpusat pada anak untuk memuliakan anak.
sesuai dengan sosio dan lokal budayanya. Yang kedua, pendidikan memberikan contoh yang baik, menuntun dan mendukung potensi anak serta berbudi pekerti yang baik. Yang ketiga, pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Yang keempat, pendidikan bertujuan agar anak bisa mandiri, merdeka, selamat, dan bahagia. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.